Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amma ba'du. Mungkin dalam rangka menyambut, saya teringat ada sebuah syair, sebuah syair dalam bahasa Arab tentunya yang berkenaan dengan bagaimana ketika dilahirkannya junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kasidah lah itu yang judulnya Wulidal Huda, yang saya masih hafal baitnya. Bunyinya Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wulidal huda fal kainatu diya'u Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa famuz zaman tabassumun wa sana'u Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, wulidal huda, ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-huda bimakna al-hadi, yang memberi petunjuk kepada umatnya mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Itu al-huda ya. Fal kainatu diya'u, maka jagat raya ini menjadi terang benderang ya. Wa famuz zaman tabassumun wasanal, sedangkan keadaan zaman pun tabassumun, bersenyum simpul, wasanaun, dan berseri-seri karena kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada lanjutannya Pak Andre dan pemirsa, bait yang berikutnya yang saya hafal. Waruhu wal mala'ul malaiku hawlahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi lindini wa dunya bihi busyara'u Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Artinya adalah waruhu wal mala'ul malaiku haulahu, malaikat Jibril pun dan para malaikat yang lainnya hadir di sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena begitu senangnya dan gembiranya. Lidini wa dunya bihi busyara'u, karena Nabi Muhammad ini seorang bayi yang lahir ketika bulan Rabiul Awal tanggal 12 itu. Ini untuk menegakkan din, masalah agama Islam yang hak, wa dunya, bukan hanya masalah keagamaan aja tapi masalah duniawi pun
katakanlah didakwahkan oleh Rasulullah supaya kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini tentunya kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, di mana jangankan umat Islam itu sendiri, ya, orang yang non Muslim pun ya katakanlah telah mengagumi beliau ini, karena tidak ada katanya pemimpin yang paling sukses di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mari kita bahas mengenai masalah menanggapi pro kontra peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitan dengan masalah ini sebenarnya ya kita harus berlapang dada, ya, karena yang mengamalkan atau yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata Pak Andre itu punya dalil-dalil yang kuat, sangat kuat ya, Pak. Yang sangat kuat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis sahih, bahkan tentunya dari fatwa-fatwa ulama yang luar biasa ilmunya, yang sangat tinggi di tingkat internasional ini. Nah, kemudian Pak Andre yang saya hormati dan pemirsa yang saya muliakan, saya merasa gembira juga bahwa misalnya ada kitab berjanji yang biasa dibaca di masyarakat, ya, kitab berjanji yang ada di tengah masyarakat. Bahkan Pak Andre, saya mendengar tahun kemarin itu ada festival baca berjanji di daerah namanya perumahan Rifaria, ya. Rifaria tetangga dengan Pondok Pesantren Modern Darussolihin, dan alhamdulillah katanya juaranya dari ya Kelurahan Bedahan, ya. Di tingkat ya Rifaria ini lingkungan ya juga. Kemudian ada juga pengurus MUI Kota Depok, Bapak namanya Ibu Ustazah Dr. Yuminah Rahmatullah, ya, itu mengadakan, karena beliau ketua Patayat di Depok, mengadakan berjanji, ya, diadakan waktu di pesantren Al-Karimiyah, ya. Saya datang ke sana. Nah, saya tentu merasa gembira dan mendukung, ya. Cuma masalahnya Pak Andre, festival itu baru sebatas membaca dan mengiramakan. Belum mengartikan, belum istilah memahami. Kalau saya inginkan sebagai pribadi dan sekaligus mungkin Ketua Majelis Ulama Kota Depok, ada yang menafsirkan, ya, boleh nggak? Jadi kepada penyelenggara itu di tahun yang akan datang atau di masa-masa yang akan datang, tolong ditingkatkan, bukan hanya berjanji atau rawinya tidak hanya dibaca dengan irama yang indah, akan tapi coba dites bagaimana terjemahnya, karena kan bahasa Arab. Bahkan ya Pak Andre, saya masih ingat, ya, masih hafal ketika di pesantren saya namanya Al-Mutahhar, daerah Legok Pleret Purwakarta, saya menghafal berjanji tahun 1975, ya, 1975-an, karena saya di pesantren itu dari 71 sampai 77. Itu kalau misalnya kita memahami 2 bait saja, atau ya 2 yang bait, terus kita mengamalkan isinya, udah cakep sekali. Ya, contohnya misalnya Pak Andre, yang saya masih hafal ada bait yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu' يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحكر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه. Itu misalnya si pembaca rawi ketika maulid memahami 2 baris itu dan mengamalkan isinya, udah cakep. Sudah cakep. Apa artinya? Misalnya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu, dan adalah Rasulullah SAW
adalah orang yang syadidal haya, sangat pemalu. Pemalu dalam arti yang positif, yakni malu ketika berbuat hal yang tidak baik, ya. Wa tawadu, dan beliau ini walaupun imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, tapi tawadunya dalam arti bukan tawarna duit, tapi tawadu di sini memang rendah hati. Yakhsifuna lahu, kalau ada sendalnya beliau yang rusak, beliau betulkan sendiri. Kemudian wa yarfa'u saubahu, ketika ada bajunya yang robek, beliau jahit sendiri. Wa yahlubu syatahu, ketika beliau mau minum air susu kambing, beliau peras sendiri air susunya. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah, dan ketika istrinya di dapur kerepotan untuk memasak, beliau ikut sendiri membantu istrinya dengan baik. Ini kan luar biasa akhlak Rasulullah. Kemudian baris yang berikutnya, wa yuhibbul fuqara wal masakina, dan beliau itu cinta kepada fakir dan miskin. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum, dan ketika dengan fakir miskin tadi, wa yajlisu ma'ahum, beliau duduk-duduk ya dengan mereka. Tidak memilih, misalnya ada orang kaya baru dia mau duduk, tapi kalau orang miskin enggak. Rasulullah enggak pilih-pilih begitu, ya. Justru dengan orang miskin beliau duduk. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum, dan beliau menengok ketika mereka sakit, ya. Wa yushayyi'u janaizahum, dan ketika ada yang meninggal dari kalangan orang fakir miskin tadi, beliau datang merawatnya dengan sungguh-sungguh dengan baik. Wala yahkiru faqiran adqa'ahul faqru wa ashwah, dan beliau itu tidak pernah melecehkan, meledek, menghina kepada orang fakir yang melarat, walaupun melarat yang luar biasa. Tetap oleh Rasulullah dihormat, karena yakin inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah. Nah, jadi kalau misalnya 2 bait saja dipahami oleh yang baca rawi, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya dipraktekkan, itu sudah cakep luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya bahwa dalam pro kontra ini tidak harus katakanlah dipertajam karena ternyata yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW pun punya dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih maupun dari fatwa-fatwa ulama, di mana kalau kita istilahnya ungkap al-i'lam bi fatawa a'immatil Islam tadi, ya. Jadi itu mungkin tidak bisa sehari 2 hari, karena begitu panjang dan lebarnya dalil-dalil yang mereka kemukakan. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi penyeimbang lah. Amin. Demikian, mohon maaf apabila ada kehilapan, dan terima kasih atas segala perhatian, ya, karena di bulan Maulid ini jadi acara spesial seperti ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.